Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 Soli dan kelas 5 Taqwa, apa kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagiku dan pemahaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kita telah sampai pada materi tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ mulut dan gigi sih khususnya ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, salah satunya adalah organ mulut dan gigi ini. Nah, ketika kita sebagai manusia itu tidak menjaganya dengan baik, maka tentu saja Allah menciptakan bisa dibilang penyakit ya yang bisa ditimbulkan dari sikap-sikap kita tidak menjaga amanah yang Allah berikan berupa mulut dan gigi. Kita akan coba perhatikan. Yang pertama adalah bernama gingivitis ya. Ini bisa disebut juga sebagai radang gusi teman-teman ya, atau gusinya bengkak ya. Ini kondisinya mulut itu kurang terjaga kebersihannya, akhirnya menumpuk karang-karang gigi seperti plak-plak seperti ini, dan akhirnya menyebabkan terjadinya karang gigi yang bertumpuk ya, dan akhirnya banyak bakteri di situ, bakteri hidup, dan ketika bakteri itu hidup maka akan menyebabkan nyeri pada bagian gusi. Yang pertama adalah gingivitis. Yang kedua, gigi hipersensitif teman-teman. Pernah merasakan ngilu kalau misalnya teman-teman sedang minum air dingin atau air yang terlampau manis atau yang terlalu asam, kemudian gigi teman-teman serasa ngilu gitu, waduh ngilu banget. Nah, itu dinamakan sebagai gigi hipersensitif. Biasanya penyebabnya adalah tadi tuh kesensitivitasan yang berlebihan. Nah, ini ada penyebab-penyebab yang lainnya ya, ada sering makan minum yang dingin ya, kemudian penumpukan karang gigi yang kemudian menjadi pemicu penurunan gusi. Lagi-lagi ada penumpukan karang gigi ya, seperti di awal tadi, bahwa ketika kebersihan di dalam mulut tidak terjaga dengan baik, maka hipersensitivitas ini bisa muncul. Nah, ada juga tambahannya, yaitu penambahan usia atau faktor bertambahnya umur ya, seperti itu. Itu menjadi salah satu penyebab gigi hipersensitif. Yang berikutnya adalah abses gigi. Abses gusi. Ya teman-teman, abses itu sama dengan berdarah gitu ya, bengkak seperti ini misalnya. Ini kita lihat di titik ini dia ada abses gusi. Ya, gusinya bernanah. Nah, abses itu bernanah. Oh, masya Allah, Pak Jaka tidak tidak membacakan ini. Jadi gusinya dapat bernanah nih teman-teman, abses itu. Ya, nanah yang keluar dari bagian gusi tampak cairan kental yang berwarna kuning. Nanah itu adalah hasil dari perlawanan imun tubuh terhadap kuman ya. Nah, kalau misalnya kuman-kuman itu munculnya di daerah gusi, maka muncul deh abses atau nanah gusi ini. Ya, penyebab lainnya adalah bakteri berkembang biak. Tentu saja di daerah sini pasti banyak bakterinya teman-teman. Ya, penyebaran infeksi seperti itu. Oke. Nah, ini konsumsi makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Nah, karena karbohidrat di dalam di dalam proses pencernaan itu salah satunya dirubah menjadi gula ya. Jadi ketika gula itu nanti numpuk di sela-sela gigi, nah itu akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri ya. Berikutnya nomor 4 itu sariawan ya. Ini dia sariawan, atau kalau bahasa kedokterannya stomatitis ya. Sariawan atau stomatitis ini dia tidak menular ya, tapi disebabkan oleh salah satunya adalah
munculnya jamur Candida albicans ya. Sariawan juga dikatakan sebagai bentuk kelainan terjadi di selaput lendir mulut seperti luka ya. Terus bercak warnanya agak putih, kekuningan dan bertekstur atau kelihatannya cekung. Nah, ini nih. Seperti ini teman-teman, cekung. Mudah-mudahan kita terhindar dari sariawan model begini ya teman-teman, karena aduh, Masya Allah ini terasa sakit banget ya kalau misalnya kita merasakan seperti ini ya. Baik, karies gigi ya. Karies gigi ini jenis infeksi yang bisa memicu kerusakan struktur pada gigi, jadi giginya hancur gitu ya teman-teman. Bisa lihat ini, nah ini giginya hancur ya, berlubang ya. Nah biasanya karena apa? Karena tadi itu penumpukan pada gigi yang disebabkan oleh plak ya, kemudian karang gigi. Nah itu lama-lama akan menjadi menyebabkan salah satunya hancur atau karies gigi ya. Dalam penanganan yang benar dia tidak akan memunculkan lagi rasa nyeri ya. Jadi ini kalau misalnya salah penanganannya, ini nyeri teman-teman ya, infeksi ya, gigi tanggal atau gigi copot ya. Bahkan dalam beberapa kasus itu menyebabkan kematian karena memang di dalam gusi ini, di dalam gusi ya, bukan di dalam gigi ya. Gusi itu tempat si gigi itu menempel gitu ya, tumbuh. Nah itu ada saraf-saraf yang berkaitan dengan ke otak gitu. Kalau misalnya itu terganggu, nah itu bisa salah satunya menyebabkan gangguan otak dan bisa menyebabkan kematian. Yang berikutnya adalah tumor gigi ya. Coba lihat ya teman-teman, di sini ada gambar. Ini gigi ya. Kemudian ini akarnya. Nah di dalam akar ini ada kayak daging gitu ya, kecil sekali. Ini kalau di dikasih mikroskop kita melihat mikroskopnya sangat kecil sekali. Ya, di mana terdapat pertumbuhan daging seperti parasit dan bisa membuat jaringan hidup area gigi dan mulut menjadi rusak. Karena teman-teman, dari yang sekecil ini, kalau misalnya memang dia ternyata tumor, itu akan semakin cepat membesar ya dan mengganggu ya. Jadi ini membesar sehingga menjadi kelihatannya dari luar tuh sangat besar ya. Baik, dan ini memang perlu diangkat ya, konsultasikan kepada dokter ya. Kemudian glositis. Glositis ini berkaitan dengan lidah. Ini bukan gigi tapi lidah. Lihat di sini lidahnya retak-retak ya, kayak luka-luka gitu. Nah itu namanya ciri dari glositis ya. Keadaan di mana mulut adanya sebuah keadaan di dalam mulut yang bisa ditunjukkan dengan adanya pembengkakan di lidah ya. Jadi ini lidah pada bengkak kemudian belah-belah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini teman-teman. Yang terakhir adalah penyakit Coxsackie atau flu Singapura. Entah kenapa ini namanya flu Singapura, atau mungkin karena ini ditemukannya awal-awal di daerah Singapura gitu ya, di negara Singapura. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kondisi memang saat ini memang masih belum banyak yang begitu ngeh atau begitu kenal ya dari penyakit flu Singapura ini. Salah satu tandanya adalah titik-titik merah itu di bagian lutut, bukan cuma di dalam mulut atau di sekitar sini. Biasanya di sini nih teman-teman nih ya, atau di dalamnya juga. Itu juga terjadi di daerah-daerah kaki ya. Nah itu disebabkan oleh virus Coxsackie ya. Dapat penularannya itu dapat melalui air liur dan tangan penderita ya. Ketika tangan penderita itu misalnya garuk-garuk ke mulut, nah itu di situ juga virusnya bisa berkembang. Nah teman-teman sekalian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di bagian mulut dan gigi itu sebetulnya sederhana. Kita konsisten, kita rutin untuk menyikat gigi ya, kemudian menjaga kebersihannya, dan kita rutin ke dokter minimal untuk mengecek kesehatan kita 6 bulan sekali ya, atau maksimal sekali itu 1 tahun sekali kita ke dokter. Itulah anjuran dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Nah teman-teman sekalian, Allah juga menyuruh lewat Nabi Muhammad untuk bersiwak. Nah itu siwak juga insya Allah bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan gigi atau mulut lebih baik.
Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sekali lagi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kita menjadi terganggu ya di daerah mulut dan gigi. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.